channel YouTube saya. Ini video yang pertama saya di channel. Mohon di like, komen, dan subscribe. Saya Wali, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Madesianti. Saya dari kelas 11 IPA dari Sekolah SMA Negeri 18 Ogan Komering Ilir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perdagangan internasional yang ada di kelas 11 semester 2. Materi yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional dan manfaat dari perdagangan internasional. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menjadikan siswa lebih berkualitas dengan berbagai dukungan dari teknologi yang mungkin belum menjadi bagian produk nasional. Maka dari itu, mari kita membahas materi yang pertama, yaitu pengertian dari perdagangan internasional dan manfaat dari perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, negara, maupun pemerintah. Apa sih manfaat dari perdagangan internasional? Yang pertama yaitu mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, kemungkinan beberapa negara saling membantu seperti mempercepat proses pembangunan. Dan yang ketiga yaitu investor asing dapat menginvestasikan modalnya ke beberapa proyek pemerintah maupun swasta di negara lain yang potensial dan strategis sehingga negara tersebut mendapatkan devisa. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Ada yang tahu nggak sih apa faktor pendorong perdagangan internasional? Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam, yang kedua penghematan biaya produksi, yang ketiga perbedaan selera, yang keempat perbedaan penguasaan teknologi, yang kelima pemenuhan kebutuhan nasional. Nah, selain ada faktor pendorong, ada juga nih faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional itu adalah yang pertama, adanya perbedaan mata uang antar negara, yang kedua yaitu kualitas sumber daya yang sangat rendah, dan yang ketiga yaitu pembayaran antar negara sangat sulit dan sangat berisiko. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kebijakan perdagangan internasional. Ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari kebijakan perdagangan internasional itu? Kira-kira apa ya? Mari kita bahas. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah ataupun negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, ataupun komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri ataupun kegiatan perdagangan. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis pembayaran perdagangan internasional. Ada 8 jenis pembayaran perdagangan internasional, yaitu Tunai, wesel, cek, transfer, letter of credit, valuta asing, kartu kredit, dan escrow account. Nah, dari sekian jenis pembayaran perdagangan internasional, ada salah satu dari 8 jenis itu yang paling sering digunakan untuk pembayaran perdagangan internasional, yang disebut dengan valuta asing. Apa sih yang dimaksud dengan valuta asing? Kasih tahu dong, Min. Apa itu valuta asing? Valuta asing itu adalah sebuah alat pembayaran yang paling sering digunakan dalam perdagangan internasional. Tetapi tidak semua mata uang asing dapat digunakan dalam perdagangan internasional, tetapi harus melakukan penukaran terlebih dahulu dengan mata uang yang berlaku secara internasional. Fungsi dari valuta asing itu apa ya, Min? Fungsi valuta asing adalah sebagai alat tukar internasional, yang kedua yaitu sebagai alat untuk pengendalian kurs, yang ketiga yaitu sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional, dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk pembayaran internasional. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang neraca pembayaran internasional. Apa sih yang dimaksud dengan neraca pembayaran internasional itu? Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan sistematis
tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ada 3 komponen neraca pembayaran internasional. Yang pertama yaitu neraca moneter, yang kedua yaitu neraca modal, dan yang terakhir yaitu neraca berjalan. Materi yang terakhir yaitu tentang devisa. Apa itu devisa? Devisa adalah sejumlah valuta asing atau emas yang dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran luar negeri. Devisa itu juga dapat diartikan sebagai nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing. Nilai kekayaan ini perlu diakui secara global oleh negara-negara lainnya. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf dan saya akhiri. Selamat pagi.